Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Ibu. pagi, Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah Ibu. luar biasa. Luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan berdoa. Baiklah, ice breakingnya akan dipimpin oleh Ibu. Anak-anak ikut Ibu ya. Ya, Ya, Bu. Iya. Bu. Nah, langsung. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Ku angkatkan tangan satu, dua, tiga, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diulangi, Bu? Doa apa sih? Amin. Amin. Ilma warzuqni fahma raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya amin. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini semangat dan berjalan dengan lancar. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir semua, Bu. Hadir. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Saya Bu, Baik, Arjun. kemarin kita belajar akhlak terpuji Bu. Baik, terima kasih Arjun. Sebelum kita memulai ke materi hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak, siapa yang di sini rajin puasa? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, Bu. Baik. Siapa yang di sini bisa menjelaskan apa itu puasa? Saya, Ya, Bu. Bu. Saya, Bu. Baik, untuk Cindy dipersilakan. Puasa adalah menahan nafsu, termasuk makan dan minum, Bu. Saya, Oke, Bu. baik. Ada lagi? Saya, Bu. Baik, Alesa. Puasa menahan diri hawa nafsu di siang hari, Bu. Baik, semuanya benar. Puasa adalah menahan diri dan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan mulai dari fajar sehingga terbitnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan rukun Islam yang kedua. Kita sebagai umat Islam yang berakal maka kita wajib berpuasa di pada bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala perintahnya. Baiklah, siapa yang di sini ketika kita hal kebaikan pada bulan suci Ramadan, ada hal-hal kebaikan yang sering kita lakukan. Ada yang di sini bisa menyebutkan hal kebaikan tersebut? Saya, Bu. Saya Baiklah, untuk Tesi dipersilakan. Bersedekah, Bu. Contohnya, Betul. Ada lagi? berbagi takjil, Bu. saya Iya. Bu, Apa itu Rangga? mengaji Bu. Contohnya menghatam 3 juz selama bulan Ramadan. Baik, itu adalah perbuatan hal-hal kebaikan yang sering kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran singkat tentang puasa. Lalu anak-anak akan Ibu akan memberikan pertanyaan di akhir video tersebut. Kali ini kita akan memulai
pelajari mengenai puasa Ramadan. Perhatikan baik-baik ya. Apa sih puasa Ramadan itu? Puasa Ramadan adalah ibadah wajib bagi umat Islam selama bulan Ramadan, di mana harus menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib. Dalam puasa Ramadan juga ada syarat-syaratnya loh. Syarat wajib dan syarat sah. Ayo, kita simak penjelasan berikut. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Yang pertama harus beragama Islam, kedua balik, ketiga mampu untuk berpuasa, dan yang terakhir berakal. Syarat wajib puasa harus dilaksanakan karena untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhan pada perintah Allah, serta untuk mencapai kesucian dan ketakwaan yang lebih tinggi dalam diri. Selanjutnya ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar puasa seseorang dianggap sah dan diterima oleh Allah. Syarat sah puasa yang pertama harus beragama Islam, selanjutnya mumais dan suci dari haid serta nifas, yang terakhir harus pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Selain syarat, ada juga rukunnya loh. Ayo kita pelajari bersama. Rukun puasa. Yang pertama ada niat. Niat tarawih berbunyi nawaitu somahudin an adai fardi syahri ramaduni hadisanati lillahi ta'ala. Niat adalah keinginan atau kesadaran yang tulus dan ikhlas untuk melakukan suatu ibadah atau perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Selanjutnya menahan diri. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Sunnah puasa. Sunnah puasa adalah amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat puasa, tetapi tidak wajib, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa dan mendapatkan pahala tambahan. Sunnah puasa antara lain makan sahur, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, dan membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya ada hal yang membatalkan puasa. Kira-kira apa aja ya? Ayo kita simak bersama. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum. Makan dan minum membatalkan puasa karena keduanya termasuk dalam kategori memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang dilarang selama puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa karena dianggap sebagai tindakan yang mengeluarkan sesuatu dari tubuh secara sengaja yang dilarang selama puasa. Selanjutnya haid. Haid membatalkan puasa karena wanita dalam keadaan tidak suci dan tidak mampu menjaga kesucian diri. Dan jima. Jima membatalkan puasa karena dianggap sebagai tindakan menghilangkan keadaan suci, serta melanggar larangan untuk menjaga kesucian dan kekuatan selama berpuasa. Kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Membatalkan puasa karena dengan murtad seseorang telah meninggalkan agama Islam dan tidak lagi terikat oleh kewajiban-kewajiban agama, termasuk puasa. Kemudian keluar air mani. Keluar air mani membatalkan puasa karena dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan keadaan suci dan mengeluarkan sesuatu dari tubuh yang tidak dapat dikembalikan. Kemudian gila. Gila termasuk hal yang membatalkan puasa karena orang yang gila tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengontrol tindakannya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai orang yang berpuasa dengan sadar dan ikhlas. Lalu masuknya sesuatu ke dalam dua lubang seperti hidung, telinga, dan lain-lain membatalkan puasa karena mengganggu keadaan suci dan kekuatan puasa. Yang terakhir ada manfaat puasa. Manfaat puasa yang pertama ada mengajarkan rasa empati. Kemudian yang kedua menumbuhkan rasa kemandirian. Lalu yang ketiga menjaga kesehatan. Dan yang keempat meningkatkan kebersihan moral. Nah, kurang lebih seperti itu tadi teman-teman mengenai puasa Ramadan. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Baiklah anak-anak, selesai sudah kita menonton video tadi. Dari video tadi, ada yang bisa menyebutkan apa isi dari video tersebut? Saya, Bu. Baik, Akbar, dipersilakan.
Syarat puasa, Bu, seperti beragama dan berakal sehat, Bu. Baik, betul sekali. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Baik, untuk Dela dipersilakan. Tadi juga disinggung tentang sunnah puasa, Bu, yakni makan sahur agar kita puasanya tuh nggak lemas. Ya, baik sekali. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Ibu akan membagikan kalian 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yaitu ada Sari, Tesi, Mega, Alesa, dan Ican. Kelompok 2, Depi, Rangga, Bunga, Arjun, dan Yusi. Baiklah, kalian diskusikan mengenai materi apa itu perbedaan antara puasa Ramadan dan puasa sunnah. Dan sebutkan hal-hal yang membedakan antara puasa Ramadan dan puasa sunnah tersebut. Baiklah, kalian diskusikan. Ibu beri waktu selama 5 menit mulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, untuk kelompok 1 dipersilakan. Bu, jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Nah, puasa Ramadan ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh, Bu. Niatnya harus dilakukan pada hari sebelum fajar. Nah, kalau misalkan ada yang meninggalkan puasa ini, maka dia wajib mengganti puasa itu, Bu, atau membayar fidyah. Pahalanya lebih besar karena termasuk salah satu dari rukun Islam, Bu. Baik, terima kasih untuk Sari. Lanjut ke kelompok 2 yang perwakilan dari Depi. Saya Baik, persilakan. izin Bu, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kelompok 2 mendapatkan puasa sunnah. Hukum puasa sunnah yaitu jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan maka akan berdosa. Dilaksanakannya di luar bulan Ramadan. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa Asyura. Niat boleh dilakukan di pagi hari selama belum makan ataupun minum. Nah, ketentuan meninggalkan puasa ini tidak wajib diganti jika ditinggalkan. Jika mengerjakan puasa ini, pahala sebagai tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih untuk tugas kelompok kalian. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan materi puasa ini dengan menggunakan PPT. Baiklah, dipersilakan. Ditutup dulu media. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi tentang puasa. Baiklah, di sini apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ialah rukun Islam yang kedua, dan kita sebagai umat Islam maka wajib melaksanakan puasa jika telah memenuhi syarat puasa tersebut. Baiklah, lanjut ke syarat-syarat puasa. Puasa terbagi menjadi, lanjut ke untuk puasa terbagi menjadi 2, yaitu puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Yaitu puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya seperti puasa di bulan Ramadan yang dikerjakan umat Islam selama 1 bulan penuh. Yang kedua yaitu ada puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Yaitu puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat apapun.
Contohnya seperti kita puasa pada Senin dan hari Kamis. Baiklah, lanjut ke syarat puasa. Ketika kita berpuasa, maka kita harus memenuhi syarat-syarat puasa supaya diterima oleh Allah. Yang pertama itu ketika kita berpuasa, maka kita harus wajib beragama Islam. Yang kedua, berakal. Kalau kita mau puasa itu kita harus berakal. Bagi orang yang gila atau tidak waras itu tidak boleh untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu balik. Ketika kita mau berpuasa, maka harus cukup umur. Ketika kita masih bayi, maka itu tidak diperbolehkan karena belum cukup umur. Yang keempat yaitu mampu berpuasa. Dan yang kelima yaitu mukmin. Ketika kita mau berpuasa, maka kita tidak boleh berpindah-pindah tempat. Seperti ketika kita mau bepergian jalan jauh, maka itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Lanjut ke rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu yang pertama niat. Niat keinginan hati untuk menjalankan dan mengerjakan ibadah puasa karena menaati perintah Allah. Niat puasa dilakukan pada malam hari dan menjelang terbitnya fajar. Yang kedua yaitu ada menahan diri. Saat berpuasa, kita wajib menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan sejak terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika kita berpuasa, maka ada harus yang tidak boleh kita kerjakan. Yang pertama yaitu tidak boleh makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Dan yang ketiga, ketika bagi wanita sedang haid, maka tidak diperbolehkan untuk puasa. Yang keempat, itu meneruskan makan setelah makan. Misalnya, kita nih lagi bermain dengan teman-teman. Terus ada teman yang satu tidak puasa. Dia menyuap ke mulut kita tuh yang kita berpuasa. Maka kalau kita ditelan itu batal puasanya. Yang kelima, yaitu berubah niat. Dan yang keenam, hilang akal, mabuk atau pingsan. Yang ketujuh, ketika kita berpuasa, maka kita tidak boleh keluar dari agama Islam atau yang disebut dengan murtad. Baiklah, anak-anak, hari ini Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu dengan puasa adalah ibadah menahan diri dari makan dan minum, dan segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah, terutama pada bulan Ramadan. Puasa merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Melalui puasa, umat Islam belajar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, melatih kesabaran, mengendalikan diri, serta menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga mengajarkan kita untuk memperbaiki sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, itulah materi kita hari ini. Semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan di tahun depan, dan semoga kita lebih diistiqomahkan Allah untuk berbuat baik di dalam bulan suci Ramadan ini. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah materi yang Ibu jelaskan tadi sudah mengerti semua? Mengerti, Ibu. Mengerti, Ibu. Baiklah, Ibu akan membagikan kalian tugas di rumah, yaitu berupa 10 soal. Soal yang pertama, soal pilihan ganda dan soal benar salah. Baiklah, kalian kerjakan di rumah dan kumpul di minggu depan ya. Iya, Bu. Baiklah, Baik, Bu. pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Udah waktu.